Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai Aino. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukurillah hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, langsung saja. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang matematika peminatan. Oke, di dalamnya ada menu apa saja. Materinya di sini ada 3 bab. 3 bab ini akan saya sampaikan selama 1 tahun ke depan. Dimulai dari fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Kemudian bab 2 ada fungsi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Dan di bab 3 ada vektor. Ya, kelihatannya simple selama 1 tahun. Namun pada kenyataannya setelah kita bahas satu persatu, ini materinya akan mengembang ya. Materinya akan luas. Di bab 1 saja kita lihat di sini ada 3 subpokok bahasan, yaitu tentang fungsi eksponensial, persamaan eksponensial, pertidaksamaan eksponensial, dan seterusnya. Oke, lanjut saja kita ke bab 1. Di bab 1 ini ada 4 subpokok bahasan, yaitu dimulai dari definisi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan eksponensial, dan seterusnya sampai di subpokok bahasan keempat tentang pertidaksamaan eksponensial. Oke, langsung saja. Bilangan eksponensial itu nama lain dari bilangan berpangkat. Misalkan ada 3 pangkat 2, maka definisinya adalah 3 kali 3. Ya, 3 pangkat 2 itu bukan berarti 3 kali 2 ya. Awas, hati-hati. Kemudian contoh lain, misalkan ada 2 pangkat 5, itu adalah 2 kali 2 kali 2 terus sampai 5 kali perkalian, sehingga hasilnya adalah 32. Nah, dari kedua contoh di atas ya, maka bisa disimpulkan misalkan ada bilangan A kali A kali A terus sampai N kali, maka ini bisa dituliskan menjadi A pangkat N. Nah, untuk selanjutnya, yang namanya matematika berarti bilangan-bilangan tersebut, bilangan-bilangan eksponensial tersebut nantinya akan kita operasikan, akan kita hitung, dikali, dibagi, dipangkat, dan lain sebagainya gitu ya. Contoh soal seperti ini, ada beberapa bilangan berpangkat. Nah, kemudian di sini ada beberapa operasi, diantaranya adalah perkalian, kemudian juga ada pembagian. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Kalau masing-masing ini kita cari nilainya, ini tentunya akan sangat besar. Di sini saja kelihatan. Untuk 2 pangkat 5 itu akan menjadi 32. Kemudian di sini ada 27, bayangkan. 27 pangkat 3 berarti 27 kali 27 kali 27 gitu kan. Nah, bukan seperti itu caranya. Untuk menyelesaikan operasi hitung tersebut, maka dibutuhkan yang namanya sifat-sifat operasi hitung bilangan eksponensial. Oke, ini dia sifat-sifatnya. Untuk lebih detailnya, saya juga mengirimkan link tentang sifat-sifat operasi hitung ya. Nanti bisa kalian buka sendiri, di situ ada pembahasan tentang bukti-bukti juga kenapa kalau ada bilangan berpangkat kemudian dikalikan, maka rumusnya pangkatnya dijumlah. Ya, di link selanjutnya itu akan ada pembahasan khusus tentang sifat-sifatnya ya, tentang pembuktiannya di sini. Oke, kita lihat. Di sini kalau basisnya sama, bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Nah, ini sebelumnya pada jenjang SMP sudah diberikan gitu ya. Ini sekedar mengulas kembali materi tersebut. Kemudian materinya kita perluas lagi. Di antaranya seperti itu ya. Silakan kalian pahami materi ini, rumus-rumus ini nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Ya, gunakan sifat-sifat operasi hitung eksponensialnya.
Oke, untuk bisa menggunakan sifat-sifat operasi hitung eksponensial, kita harus menyamakan dulu basisnya. Di sini basisnya masih berbeda, ada 2, ada 9, ada 8 dan juga 27. Nah, kita harus curigai 9, 8 dan 27 sebab ketiga bilangan tersebut adalah bilangan berpangkat. Bisa diganti dengan bilangan berpangkat. Maka 9 bisa kita ganti dengan 3 pangkat 2. Kemudian 8 diganti dengan 2 pangkat 3. 27 diganti dengan 3 pangkat 3. Oke, selanjutnya menurut sifat ini pangkatnya akan dikalikan, ya. 2 kali negatif 2 menjadi negatif 4. Kemudian di sini 3 kali negatif 4 jadi negatif 12. 3 kali negatif 3 menjadi negatif 9. Nah, setelah itu kita kelompokkan basis yang sama. Di sini ada 3 dan juga ada 2. Nah, karena operasi hitungnya pembagian, maka menurut sifat ini pangkatnya akan dikurangi. 5 dikurangi negatif 12. Kemudian juga untuk yang basis 3, pangkatnya dikurangi negatif 4 dikurangi dengan negatif 9. Oke, sehingga bentuk sederhananya adalah seperti ini, ya. Nah, kita tidak diminta menentukan nilainya. Kalau diminta menentukan nilainya ya bisa lanjut sih. Nanti 2 pangkat 17. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus sampai 17 kali ya. Silakan kalau kiyang. Ya, jadi cukup jawaban cukup sampai seperti ini. Ini sudah menjadi bentuk sederhana. Oke. Ada contoh lagi. Nah, ini dia. Langsung saja saya jelaskan dengan penyelesaiannya. Sama seperti yang tadi, tentukan bentuk sederhana ya. Oke. Ini sama, ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka menurut sifat masing-masing dari komponen ini dipangkatkan dengan negatif 3. Nah, berarti 5 dipangkatkan negatif 3, M menjadi pangkat negatif 12 karena pangkatnya dikali. Begitu juga N pangkatnya dikali menjadi negatif 9 per 5 pangkat negatif 4 M pangkat 10. Ini perkalian ya. Kemudian N pangkat 2. Selanjutnya karena pembagian, masing-masing dari basis yang sama ini pangkatnya dikurangi. Akan seperti ini hasilnya, ya. Sehingga nanti M pangkat 1 atau 5 pangkat 1 atau 5 saja. Kemudian M menjadi pangkat negatif 22 dan N pangkatnya negatif 11. Oke, kita pilih jawabannya yang D. Oke. Selanjutnya ada permasalahan seperti ini. Ya. Operasi hitungnya seperti ini tapi didefinisikan A-nya adalah 2, B-nya 3 dan C-nya adalah 5. Nah, oke, kita sederhanakan dulu sebelum mensubstitusikan nilai-nilai A, B, dan C. Kita sederhanakan dulu. Karena pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Kemudian, begitu juga dengan B dan juga C. Oke, akan menghasilkan A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat negatif 3. Nah, selanjutnya setelah ketemu bentuk sederhananya, barulah kita substitusikan. Untuk nilai A diganti dengan 2, B diganti dengan 3, dan C diganti dengan 5. Oke, 2 pangkat 4, hati-hati, bukan 2 kali 4, tetapi 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali perkalian, maka hasilnya adalah 16. Kemudian 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, karena di sini pangkat negatif, menurut sifat ini akan berubah jadi 1 per 5 pangkat 3. Nah, 16 kali 9 adalah 144 dan 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Maka kita pilih jawaban yang B. Oke. Soal yang ketiga. Wah, ini jauh lebih lebih rumit kelihatannya ya. Oke. Pangkatnya berupa aljabar 3K tambah 1 dan seterusnya.
Dan langkah pertama adalah dengan menguraikan yang ada di dalam kurung ini. Untuk yang pembilang masing-masing dipangkatkan 2, dan untuk yang penyebut masing-masing dipangkatkan 3. Sehingga karena dipangkatkan 2, berarti si pangkat ini dikalikan 2. 7 pangkat 6K tambah 2 dikali 3 pangkat 8K kurangi 2. Untuk bagian bawahnya sama, ini dipangkatkan 3, masing-masing dipangkatkan 3, sehingga pangkatnya dikali adalah 7 pangkat 6K dikali 3 pangkat 9K tambah 6. Nah, selanjutnya bagian atas, bagian pembilang ini disederhanakan. Mohon maaf. Untuk selanjutnya bagian atas ini disederhanakan karena di sini ada 2 basis yang sama. Karena perkalian, maka pangkatnya ini ditambah. Oke, menjadi 3 pangkat 9K tambah 6. Kemudian kalikan dengan 7 pangkat 6K plus 2. Bagian bawah akan tetap. Nah, kita kumpulkan dengan basis yang sama, 3 dengan 3, 7 dan 7. Sehingga nantinya karena pembagian, maka pangkatnya akan dikurangi. Oke, ini sama ya, pangkatnya sama, sehingga hasil pengurangannya adalah 0. Kemudian 6K ini habis, menyisakan 2. Nah, 3 pangkat 0 itu kan menurut sifat hasilnya 1. 1 dikali 49 dari 7 pangkat 2, dan hasilnya adalah 49. Dan terakhir, oke, ada soal seperti ini. Ini merupakan sistem persamaan. Ada persamaan yang pertama dan ada persamaan yang kedua, namun satu sama lain ini saling terkait, sehingga solusinya adalah dengan menyelesaikan satu persatu persamaan ini. Dimulai dari persamaan yang pertama, kita cari solusinya. Oke. Karena 125, maka bisa diganti dengan 5 pangkat 3. Di sini ada X, maka 5 pangkat 3X. 25-nya adalah 5 pangkat 2, 5 pangkat 2Y. Kemudian 625 bisa diganti dengan 5 pangkat 4. Akhirnya sama basisnya, yaitu 5. Di sini ada pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Oke, ini basis sudah sama, abaikan, coret-coret, dan kalian ambil pangkatnya. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan yang pertama. Di save, simpen. Lanjut ke persamaan yang kedua. 2 diganti dengan 2 pangkat 1. 4 diganti dengan 2 pangkat 2. Karena ada X jadi 2 pangkat 2X. Kemudian 32-nya adalah 2 pangkat 5Y. Nah, ini sifat, jadi ditambahkan. Hasilnya seperti ini. Coret-coret, ambil, dan didapat persamaan yang kedua, yaitu 2X. Ini pindah ke sini jadi negatif ya. Satunya pindah ke sana jadi negatif. Kita dapatkan ini. Tujuan kita adalah untuk mencari berapa sih nilai X dan Y-nya. Karena didapat ada 2 persamaan, maka kedua persamaan ini dieliminasi. Ya, eliminasi berarti menghilangkan. Ada 2 variabel di sini, X dan Y. Dihilangkan. Nah, kalian pilih apakah mau menghilangkan X atau menghilangkan Y. Nah, di sini saya tetapkan menghilangkan X. Karena koefisien ini masih belum sama, jadi tidak bisa langsung ke pengurangan atau penjumlahan. Samakan dulu koefisiennya. Ya. Jadi ini kali silang. Yang atas kali 2, yang bawah kali 3. Nah, itu tujuannya untuk menghilangkan X. Kalau untuk menghilangkan Y berarti nanti kali 5 untuk bagian atas, bagian bawahnya kali 2. Nah, setelah dikali 2 dan dikali 3, maka hasilnya adalah untuk bagian atas kali 2 semua,
6x dikurangi 4y sama dengan 8. 6x dikurangi 15y hasilnya sama dengan negatif 3. Nah ini sudah sama, sehingga untuk menghilangkan x ini kita jadikan 0. Biar 0 maka dikurangi dengan maka dikurangi gitu ya. Nanti 6x kurangi 6x akan habis 0. Nah, min 4 dikurangi min 15, min 4 dikurangi min. Berarti di sini nanti plus. Negatif 4 ditambah dengan 15, maka 11y. Nah, ini juga sama, 8 dikurangi negatif, jadinya 11. 11 dibagi 11, kita dapatkan y-nya adalah 1. Setelah ketemu y-nya sama dengan 1, disubstitusikan. Di sini ada dua pilihan persamaan. Ya, terserah, bisa masuk ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Nanti hasil akan sama. Saya tetapkan di sini masukkan ke dalam persamaan 2. Y masuk untuk 1 ini masuk untuk menggantikan y. Kemudian pindah 5-nya ke sana, didapat 4. Maka x adalah 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Ya, seperti itu materinya. Terus selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa tanyakan ya, bisa komunikasikan lewat WA. Dan nantinya akan ada latihan soal di dalam Google Classroom. Ya, silakan buka Google Classroom-nya untuk kalian kerjakan. Ya, dan nanti dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.